Ya Syekhana Syekh Abu Mudi. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafidhakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dabun niyati wal ikhlasi was sidqi wa huwal dabus sabi'u min rubu'il mandiyati min kitabi Ihya'i Ulumuddin. Ini kitab pada menyatakan niat, ikhlas dan benar. Dan dianya ini kitab itu kitab yang ketujuh daripada rubu' mandiyat, sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Berarti dalam kitabnya yang pembahasan pokok, mungkin biasa menyana pokok, na cabang, na ranting, mengeroi. Yang pertama niat, kedua ikhlas, ketiga benar. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kami puji akan Allah, akan sebagai puji orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, dan kami beriman dengannya Allah akan sebagai iman orang yang yakin, dan kami mengaku dengan keesaannya Allah akan sebagai pengakuan orang yang benar, dan kami ucapkan dengan lidah dan serta yakin dalam hati bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang memiliki sekalian alam dan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memberi tugas jin dan manusia dan malaikat yang sangat dekat dengan Allah apa yang ditaklif bahwa menyembah oleh mereka itu akan Allah akan sebagai ibadat orang yang ikhlas. Maka berkata Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagai dalil Allah memerintahkan jin, manusia dan malaikat untuk mengibadat kepada Allah secara ikhlas, dan tidak diperintahkan mereka itu jin, manusia dan malaikat melainkan supaya bahwa mengibadat mereka itu kepada Allah hal keadaan ikhlas baginya Allah akan agama. Maka tidak bagi Allah kecuali agama yang bersih, yang kokoh. Karenanya Allah yang paling kaya daripada segala orang yang kaya, jauh daripada berkongsi segala orang yang berkongsi, dan rahmat di atas nabinya Allah Muhammad, penghulu segala rasul, dan atas sekalian nabi yang lain, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang baik lagi yang bersih. Adapun kemudian daripadanya, maka sungguh terbuka bagi orang yang mempunyai mata hati dengan pandangan iman dan cahaya Al-Quran, apa yang terbuka bahwa tidak akan sampai kepada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Miutanya nama tadi menyemati hana mata yang hanayu manteng nayu mati limo. Pada dasarnya menyemati hana mata hana makna. Menyona mata dapat terbuka dengan nur iman, nur Al-Quran. Kita tidak akan sampai kepada kebahagiaan
kecuali dengan modal ilmu dan ibadah. Maka manusia seluruhnya binasa kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu pun seluruhnya binasa kecuali yang beramal, dan orang yang beramal seluruhnya binasa kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun di atas bahaya yang besar, bertingkat-tingkat. Mamdumurun binasa kecuali ditubit ilai yang nak ilmi. Yang nak ilmi pun tidak akan selamat menyahana beramal. Urang beramal pun tidak akan selamat menyahana ikhlas. Keikhlas masih di atas bahaya yang besar. Maka bermula amal dengan tanpa niat itu apa rugohe, tidak ada makna bagi he cula talo yang kamu tamah lo li apa cula talo nalon teng to hana makna menyahana ni niat pun dengan tanpa ikhlas itu ria, dan ria bagi nifak itu sami mawon. Natam dengan sami mawon, sama-sama antara ria dengan nifak. Sebab munafik kan pelemah yang gad, ria pun pelemah yang gad. Sebab orang hati hana lam tente gad. Wa ma'al isyan sawa. Niat dengan hana ikhlas ria bagi nifak itu sekufu sama, dan tamah lam maksiat itu sama. Ria, nifak, maksiat. Dan bermula ikhlas daripada hana benar dan pasti itu ibarat molekul. Wa huwa ma yura fi dhaw'is syamsi minadz dzarratihi. Haba, barang yang dilihatkan dalam sinar matahari daripada segala doi-doi fe. Dan sungguh berkatalah Allah Ta'ala, fi kulli amalin kana bi iradati ghairillah masyuban ma'muran. Tentang teh marit Allah nyogolom golom marit tentang tiap-tiap amalan yang ada ianya amalan dengan iradah selain Allah itu bercampur baur. Amalan tak iradah kepadakan Allah yang menjampu bau. Berfirman Allah Ta'ala puno tentang atranyan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Yang ayat Quran. Dan kami datangkan orang-orang yang beramal kepada apa yang telah diamalkan oleh mereka itu daripada satu-satu amalan, padahal kami jadi akannya amalan akan debu yang berterbangan. Amalan gejuk bandung ke hana gejuk. Allah hana zalim hana getam amalan kita yang gejuk bandung. Tapi banyak amal yang tak iradah kepada kan Allah leh hana de kaifa olain, karena kage serupakan dengan abe yang hambu. Nyokan ke kitanya rupanya ke kafe dalam masa kufurnya ada amalan yang baik seperti kirat daif, memuliakan tamu, silat rahim, menyambung persaudaraan, ighasah malhuf, menolong orang yang lemah. Memandung terhapus amal kebaikan tetapi terhapus karena hana syarat, yaitu hana Islam. Menya yang perlu kepada niat, menya hana perlu kepada niat gebalah di dunia. Hak draw di kenang musibah tapi hana musibah hana jadi. Walaita syari, demi Allah, bagaimana sah niatnya seseorang yang belum mengenal ia nyaman akan hakikat niat. Je genit orang yang hana doa niat. Berarti itu ujung-ujung payah gepubut getanya oleh Imam Ghazali tentang apa itu niat. Baru terjadi niat yang sahih. Orangnya gepeik lah. Atau bagaimana ikhlas orang yang telah mensahihkan niat apabila belum mengenal ia akan hakikat ikhlas.
Niat kagak tu pun definisi hakikat niat kagak pupai. Ikhlas karena belum mengerti hakikat ikhlas. Ataupun bagaimana menuntut oleh orang yang ikhlas akan dirinya dengan benar apabila belum mentahqiq ia akan maknanya benar. Orang kana hepu niat kagak tengah kagak niat kata ikhlas pun kagak buat hakikat ikhlas kagak tengah benar golong tengah walaupun kamu dua pun niat dan ikhlas punya benar kalau han mungkin dengan berjalan di jalur yang benar. Maka tugas yang pertama di atas titip hamba yang menghendaki ia akan taat Allah Ta'ala bahwa belajar ia akan niat kali pertama. Mereka katanya damang dalam jalur taat kepada Allah pun tak payah meruno cara niat supaya hasillah makrifah mengerti niat kemudian mensahih ia akan niat dengan beramal sesudah paham hakikat benar dan ikhlas yang kedua-duanya jalan seorang hamba kepada kemenangan dan kelepasan. Dan kami sebut makna sidq ikhlas dalam 3 bab. Niat kita menggeroi ini maksud uka akan berhadapan katanya dengan leheboh pintu. Bab kitabnya leheboh pintu pertama pada hakikat niat dan makna niat, pintu kedua pada makna ikhlas dan hakikatnya ikhlas, pintu yang kedua pada makna benar dan hakikatnya benar. Bab yang pertama pada niat dan padanya bab pertama menyatakan fadilah niat dan menyatakan hakikat niat dan menyatakan niat itu lebih baik daripada amal. Yan ada bahaya situ. Orang hana mamai niat macam nanti undu kibang geplah lagi ilmu Ghazali dan menyatakan lebih amal yang mengsangkut dengan jiwa dan menyatakan khurut niat daripada ikhtiar. Bermula ini menyatakan kelebihan niat. Berfirman Allah Ta'ala, dan jangan kamu usir akan mereka-mereka yang berdoa oleh mereka itu akan mereka itu pagi dan petang. Menghendaki mereka itu akan zatnya Uru-uru yang selalu berdoa kepada Allah baik pagi dan petang tapi nakait yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah kena saikam doa. Bengah pinai tanya pimpin di tengku imum tanya tengok ikut. Tengku imum cai-cai ke di bab doa ini. Tanya tengok sebut bimanan baru ditamang dalam ayat yang hangga bitolak yuriduna hinan penekanan ba yuridu nawajhah karena mutangkut dengan kelebihan niat berarti apabila na yuridu nawajhah baru berfungsi doa pagi dan petang menyuhana haba'am mansura kita batalum dan bermula murad dengan demikian iradah itulah niat. Nah kalau surah tanya mana tadi dan berkata Nabi SAW saya seluruh amalan dengan niat yang kagak tahsis dalam hadis amal syarak yang tasabuk dengan amal adat. Amal syarak artinya perintah agama yang serupa dengan kebiasaan. Di situ yang perlu niat. Menyahana saban lagi azan. Urang kebiasaan mututu lagi azan tata tertib di panai urang waktu itu Allahu akbar khusus azan khusus qamat itu tidak perlu kepada niat posisi niat pada amal-amal syarak yang tasyabuh atau menyerupai adatnya yang payah niat gitu mayang awak yang kelethatnan ke yoga ke nuga yuk gede untuk kesehatan olahraga dan sebagainya pingkui lagi payanin beda antara amal syarak dengan amal adat walikul limriin manawanya hinan penekanan di
Kalina niat belum sempurna. Dan begitu tip seorang manusia barang yang dia niatkan. Ini ikhlas. Kan semata-mata kan niat kaglah. Tetapi harusnya tujuan niat bunuh semata-mata karena Allah. Maka tafsir itu daripada kata-kata walikulli mri'in manawa, barang siapa adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa adalah hijrahnya kepada dunia yang memperoleh ia akannya dunia, atau seorang wanita yang akan dinikahi ia akan wanita, maka hijrahnya kepada ma yang hijrah ia kepadanya ma. Yang kebetulan mungkin hadisnya berkenaan dengan hijrah. Ini Nabi gepegah waktu tafsir walikul limriin manawa, menyahijrah karena Allah dan Rasul, pahala daripada Allah dan Rasul. Orang hijrah kepada memperoleh harta benda dunia, atau ada seorang wanita yang ingin dinikahi, karena dia berhijrah, si lelaki itu pun berhijrah. Ya, terserah semau gue. Yahinan penekanan kepada ikhlas. Dan sabda Nabi SAW, kebanyakan orang syahid daripada umat lun itu urang podika. Urang syahid lam tikai kan hireun deh. Adangkah banyak orang syahid daripada umatku ashabul farsi, orang yang sedang tiduran. Ashabul farsi hina kan orang yang punya spring bed. Nya ashabul farsi hina orang yang mati di atas tempat tidur. Tapi syahid. Dan sedikit sekali orang yang terbunuh di antara dua boh saf. Allah a'lam biniyati. Allah mengetahui dengan niatnya masing-masing. Yang bahkan kekira syahid orang mati di atas tempat sekirakan uzur gaknya gemu perang dan niatnya semata-mata karena Allah. Sira orang tu hidup langsung mati, tapi niat gaknya kan karena Allah. Jih yang lam tikai mati syahid dalam seng syahid ukra. Yang ke hana kira syahid walau mati dalam sah peperangan. Sedangkan yang sira tu mati di atas tempat dikira syahid karena niat. Gugunci diumnya Allah a'lamu bi niyati. Masing-masing punya niat yang Allah yang mengetahui. Dan berkata Allah Ta'ala, iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Ingin damai mentang hanamu pakai suami isteri, Allah akan memberi taufiknya. Yurida islahan, ingin kedamaian, Allah akan membantu. Maka jadi ianya Allah akan niat sebagai sebab taufik, memberi bantuan kepada taat. Iradah islah pun tanpa taufik daripada Allah harus sebab mendapat taufik Allah iradah islah. Iradah islah pun menyahana taufik daripada Allah. Jadi taufik yang awal adalah muslih. Al-muslih lil amalil salih, ingin berbuat kebaikan dengan amal yang kebaikan. Yang baru, yang pokok di mempok tu taufik untuk ukulong. Dan bersabda Nabi SAW bahawa sungguh Allah Ta'ala tidak pernah menilik kepada rupa kamu dan harta kamu, dan hasanya menilik ianya Allah kepada hati kamu dan amal kamu. Dan hasanya nazar Allah kepada kulub. Bahkan karena kulub madannah niat. Dan bersabda Nabi SAW bahawa sungguh seluruh hamba sungguh beramal ia akan beberapa amalan hasanah, maka diberi dengannya amalan oleh malaikat dalam amplop surat yang distempelkan. Yang lembuh mana sesuai dengan dunia punya amplop, nah stempel yang kan gak dijaga oleh orang. Hai buka-buka. Fatulqa, maka diletakkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka berkata ianya Allah Ta'ala, campak olehmu hai mereka itu malaikat akan ini surat
Karenanya seseorang hana dikehendaki dengan barang dalamnya sahifah akan dadlun. Letan amalan yang mengkali mbak pintu langit pertama, kedua dan seterusnya. Dan yang kalewat ban 7 lapis langit lewat. Kageteken ni malaikat gecap lom. Untuk ba Allah Taala ge yurham ba muka itu. Hana gitu. Bahkan karenanya lam yurid bima fiha wadihi. Karenanya seseorang hana dikehendaki ia dengan barang dalam sahifah akan zadlun. Berarti ikhlas Allah yang tepu nak ikhlas dengan sana. Kemudian model yang kedua. Jadi model na amal tapi hana model yang kedua. Ikhlas tapi tidak Kemudian kepegat pengumuman dari malaikat katulis bagi si agam bulan laginyo amalan. Kal malaikat yang pertama. Sagojih kai musuming lom. Katulis bagi si agamnya laginyo. Maka berkata malaikat, ya Rabbana innahu lam ya'mal syai'an. Hai po kamu buat sungguh sigamnya hanai mamai sapu dengung digeroi. Put tulis hanai maka geseut Allah Taala innahu nawa. Hana kata puika. Bahwa sungguh siagamnya nadi dinit mendang. Dinit untuk beramal tapi dihalangi oleh satu halangan. Baik salah surah tu. Menyohino Allah Taala kage yutule malaikat tahu ke hana ipu sapu tak tulis. Hai nai ni ke Allah Taala. Nya menyohana urung surah kan palau ulam menyoje hadis huna niyatul mar'i khairum min amalihi. Nya niat musammam. Yang namanya niat diarti azam dan saling matapak dua haji. Allah beri definisi niat qasdul musammam, tekad yang bulat. Nyan nawahu puno. Tetapi ada rintangan lagi urung lantika puno. Sekarang kan sakit, kan uzur dia akan berperang dengan niat yuridu nawatnya. Semata-mata karena Allah nyoban surah memang tulis hana kengka betul yang lembagah surah si hana tulis payah tak buat tunggu yang kerja trip tidak betul-betul yang mungkin karena yang baru-baru kena hana dengar soal jika ditanya orang kita kenapa trip di daya jawab bahwa kamu gepubet atra yang hana mutu yang mutulis innawahu kata ni mentang karena Allah Taala tanya semayang tan puasa hana kauri mulut tan muzikir hana apa hana ni mentang tidak boleh karena sedikit bab permulaan puno ilmu amal ikhlas pun ilmu deh ini beramal ini baru ikhlas nawahunya ikhlas kenit beramal bukan karena Allah buhana gaknya na rencana gini mengamal ka selesai masalah ingin beramal dan secara ikhlas karena Allah dihalangi oleh sesuatu halangan maka tidak jadi beramal matilah di atas tempat digop julat jalo dijak semayang berjamaah enggaknya sakit perut sekiranya sakit perut gejak nafala jamaah kemudian dalam odor jamaah tapi azam qasdul musammam tekad yang bulat untuk beramal sekiranya hana uzur. Kitanya mencari-cari uzur. Posisi kitanya cari-cari cari-cari alasan. Hana azam untuk beramal. Jauh panggang dari api. Ikan bakar tidak akan masak. Nyo itren ju. Itren takwa. Le ibabah engkau hana masak. Dan berkata Nabi SAW, bermula manusia itu bergolongan. Satu golongan yang diberi akannya rajul oleh Allah Azza wa Jalla akan ilmu dan harta, maka dianya rajul beramal ia dengan ilmunya pada hartanya. Berkata seorang yang lain, jikalau memberi akan daku oleh Allah Ta'ala, misal barang yang memberi ia Allah akannya rajul yang pertama, sungguh aku beramal sebagaimana barang yang beramal ia rajul pertama.
Gaknya gasin, gop kakaya letak ke sumbang pada jalan kebenaran. Masjid ke pegat tabok, sidro. Daya sidro ke pegat tabok. Minta orang peduk ke semua ber. Jak wajib sihat, umrah sihat. Sedekah kepada anak ya, yatim. Sidro orang tu mohon benar harta sungguh lon beramal lagi gaknya fahuma fil ajri sawa. Ya, gini pegang. Urang na harta dengan urang yang cita-cita pada memperoleh fahla itu sama. Yang ke niyatul mar'i khairum min amali. Nah niat tapi hana nganggepubuhut karena hana itamong urang na harta hanggepubuhut ge niat manteng. Nyan baru. Nyan yang perlu berdebit. Faham kan? Dia punya cita-cita tapi dihalangi oleh keodoran oleh satu-satu halangan. Niat beramal dengan harta lagi urung je, tapi ganyan golong nahar harta sama fahla. Dan sabuh golongan tu na urung yang gebi akan urungan dari Allah Taala akan harta, padahal tidak memberi ya Allah akan rajul akan ilmu. Gebi harta mantang hana gebi ilmu. Fahuwa yatakhabbatu bijahlihi fi malihi. Maka dianya orang tersebut takabur dengan sebab jahilnya pada hartanya. Idumpang ke yang kena, idumpang ke kedi, kena kedi peng. Maka berkata seseorang yang lain, sekiranya memberi akan daku oleh Allah, misal barang yang diberi ya Allah akannya rajul, ulun beramal seperti dianya beramal. Maka kedua-duanya pada dosa itu sama. Tidak orang kasih mukuluin lantapi. Geurgop kaya dipergunakan harta kepada yang maksiat, jika nyan rencana lagi nanti nyan saban-saban berdosa. Ala tara kaifa syarrakahu binniyah, adalah tidak engkau perhatikan bagaimana dipesyarikat ianya Nabi akan seseorang dengan niat pat musyarikat pada kebagusan amalannya orang lain dan keaibannya. Kanya Nabi bunuh marit lang hadis pertama gepesaban tidak orang dengan orang yang beramal kebaikan, sedangkan tidak orang itu hana beramal. Hadis yang kedua gepesaban li Nabi tidak orang yang hana buat hapu dengan orang yang buat kejahatan dengan gara-gara niat. Dan seperti demikian dalam hadis Anas bin Malik, tak kala keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Nabi gejak bak perang Tabuk. Tidak jangan kepegahaban Nabi semua beut. Nyon di Madinah, nah tinggal urun 40 tahun yang hana lagi kitanya. Kitanya tak ko halua. Nampom ko halua. Hai kahana tutua zaman kan matena alua kruang gobdo haju. Olehnya gepubu-bu yang bengeh ka kafe ke apa hoi. Olehnya habis belanja. Olehnya kadang-kadang de je urang di Madinah je sapu wahana lagi kita nyopubut. Tapi masyarakat awaknya bak fahala dengan kita nyo padahal awaknya hero di Madinah. Padahal urangnya nah halangan hana gejak mu perang. Duwe mungkin duwe rumah. Hai rumah jaja. Kan gua ulua. Lalu mereka itu sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Hanaika baule, mziro hanaika. Payah penjelasan. Walaisu mana? Dan yang sahabat pakiban awaknya nebugahna musyarikat ngangedanyo tentang beberapa perkara padahal tidak mereka itu beserta kita. Qala habasahumul udru. Ditahan akan mereka itu oleh keodoran hana geja odor facaraku bihusnin niyah, maka masyarakat mereka itu dengan sebab bagus nih ya tengkira hana odor geja. Dan dalam hadis Ibni Mas'ud, man hajara ya betari syai'an fahuwa lahu, si barang kasau dihijrah menuntut sesuatu, maka dia sesuatu baginya barang kasau. Maka hijrahlah seseorang, maka mengkawin ia akan tidak urinang daripada kitanya. Dan na orang agamnya dinamakan akan
Muhajir Umukis komentar li Ibnu Mas'ud tidak orang yang berhijrah na rencana getuntut sesuatu merumpok kake sesuatunya yang merumpok fala hijrah hana batat urunyan saja Nabi sehingga nasira orang berhijrah truk kedih kagem kawin dengan sira urinang dari kelompok muhajirin urang agamnya gebuhnan muhajir umukis saja urang hijrah karena gesetat umukis dan seperti demikian datang dalam satu hadis bahwa sungguh seseorang dibunuhkan pada jalan Allah dan ada orang itu dinamai katil himar urang jipoh le kelide hanagat li'annahu qatala rajulan liya'khudha salabahu karena orang itu membunuh seseorang laki-laki untuk mengambil silapnya dan kelidenya gaknya ngumprangkan karena Allah gak minta kelide tabongan salap pakaian-pakaian senjata dan sebagainya digepoh sudah orang gecoknya mentang kagak-enan hanafa fahla faqatala ala dalik maka berperang ia di atas demikian merumpuk salap fa udhifa ila niyati diidafah nan ganyan kepada niat wallahu alam Ya Syekhana Ya Syekhana Syekh Abu Mudin. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudin Ya Ustadzana Ya Ustadzana Hafidhakallah.